Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Suryo Adiwibowo, STMT PhD. Yang kami hormati segenap panitia penyelenggara kegiatan TOT dan seluruh peserta TOT dari seluruh Indonesia yang berbahagia. Selamat datang kembali di sesi kedua di Training for Trainer Micro Credential Certifications bidang Data Science dan Artificial Intelligence. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dijendikti, didukung oleh IRC, Aptikom, IPKIN, dan IAII. Masih bersama saya Zainal Abidin yang akan memandu untuk sesi kedua ini, Bapak Ibu. Tidak hentinya saya menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat diikuti melalui live streaming YouTube pada channel Dijendikti. Bapak Ibu yang telah bergabung baik di Zoom maupun di YouTube nanti bisa memanfaatkan fasilitas chat box-nya untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita. Kami nanti akan menyeleksi pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk kami bacakan di sesi tanya jawab dan Bapak Ibu nanti juga bisa bertanya langsung dengan narasumber kami dengan cara menggunakan fitur raise hand pada Zoom. Baiklah Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah ada bersama kita, Bapak Suryo Adiwibowo STMT. Selamat bergabung Pak Suryo, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Ini saya manggilnya Pak Suryo atau Pak Adi, Pak? Biasa dipanggil apa, Pak? Suryo aja, Pak. Pak Suryo, nggih. Iya. Nggih, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, pada hari ini Pak Suryo akan menyampaikan topik tentang visions. Namun sebelum beliau memaparkan materinya, izinkan saya untuk membacakan sekilas short biografinya yang saya ambil dari berbagai sumber di internet. Mohon dikoreksi jika ada yang tidak pas, Pak Suryo. Ini saya mendapatkan informasi yang berbahasa Inggris, izinkan saya untuk membacanya. Suryo Adiwibowo, STMT PhD, was born in Bandung, Indonesia. He received his bachelor degree in 2009 and master degree in 2012 in telecommunications engineering from the School of Electrical Engineering, Telkom University. In 2018, he graduated and received a PhD degree from Busan National University. He joined Telkom University as a lecturer in telecommunication engineering and also as a researcher in the Computer Vision Laboratory. In 2018, he joined Research Center for Advanced Wireless Technologies as the Vice Director. He also acted as Vice Director in the University Center of Excellence for Advanced Intelligent Communication since 2020, and also a Chief Executive Officer at Life Indonesia since 2019. His research interests including computer visions, computer graphics, virtual reality, machine learning, and wireless communication system. Bapak Ibu, kini saatnya kita dengarkan bersama paparan dari Bapak Suryo. Waktu kurang lebih 1,5 jam ke depan dan sisa waktunya nanti kita gunakan untuk diskusi. Kepada Bapak Suryo kami silakan. Baik, terima kasih Pak Zainal. Izin untuk share screen. Apakah terlihat full Pak Zainal? Oh, ya. Sudah Pak, sudah terlihat full Ya, dengan baik, bagus. terima kasih Pak Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Suryo Adiwibowo. Saya sekarang berada di Telkom University Bandung dan berikut adalah short biografi singkat dari saya, seperti itu yang setelah Pak Zainal bacakan tadi. Ya, saya mendapatkan gelar S1 S2-nya di Bandung di Institut Teknologi Telkom, kemudian saya mendapatkan gelar PhD di Busan National University di Korea di tahun 2018. Sekarang saya diberi amanah untuk menjadi wakil dari ketua di PUIPT ICOM di Universitas Telkom, kemudian sebagai wakil direktur di Research Center Adwitech di Universitas Telkom, dan juga sebagai kepala Image Processing and Vision Laboratory. Seperti itu. Kemudian ini research interest saya, dan jika Bapak Ibu ingin melakukan kolaborasi atau diskusi terkait
bidang-bidang tersebut bisa menggunakan email saya seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian pada kesempatan siang ini saya akan memaparkan tentang vision. Ya, vision di sini nanti akan terbagi menjadi 5 bagian penting, yaitu jika kita harus ahli di bidang vision, kita harus paham dulu tentang fundamentalnya. Kemudian selain itu akan dilakukan pembahasan tentang CNN. Kemudian kita juga akan belajar tentang histori, bagaimana arsitektur. Slide-nya nggak jalan ini, Mas. Oh iya, baik Pak. Sebentar. Sudah. Nah, sudah ya Pak ya. Baik. Ya, saya ulangi. Outline yang akan saya bawakan kali ini adalah fundamental tentang vision, kemudian CNN itu sendiri, kemudian histori dari perkembangan arsitektur CNN yang telah dilakukan penelitian di seluruh dunia. Kemudian saya akan memberikan di sini case study untuk vision terkait dengan klasifikasi performance measure yang ada di vision. Baik, kemudian saya akan lanjut. Sudah, nah. Fundamental dari vision itu adalah tujuannya adalah melakukan ekstraksi makna dari suatu pixel. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini. Kalau mata manusia itu melihat, itu pasti gambarnya seperti ini. Tapi kita harus menerjemahkan gambar-gambar tersebut ke dalam komputer agar dia bisa mengenali apa arti gambar itu sendiri. Nah, makanya dari itu di komputer itu akan melihat nilai-nilai yang merepresentasikan gambar ini yang disebut dengan pixel. Ini adalah representasi ilustrasi dari pixel terhadap gambar ini. Seperti itu. Mungkin untuk manusia bisa mudah ya Bapak Ibu ya untuk melihat apa arti dari gambar ini. Seperti itu. Nah, tapi untuk kita menerjemahkannya ke komputer itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Sebagai contoh ini di sini, ini ada gambar blur yang bisa kita lihat. Nah, ketika manusia melihat seperti ini, itu pasti akan bisa langsung mengenali seperti itu. Nah, tapi kalau dari komputer itu pasti akan susah. Karena kita harus mentranslasikan terlebih dahulu makna dari tiap-tiap pixel yang ada pada gambar ini. Baik, jadi tujuan utama kita belajar vision itu adalah melakukan ekstraksi makna dari suatu pixel yang terdapat pada gambar. Nah, kemudian di dalam vision itu sendiri, itu terdapat 2 informasi. Jika kita melihat gambar input yang ada di samping kiri ini, itu ternyata ada 2 informasi, yang satu adalah geometric informasi, dan yang satunya lagi adalah semantic information. Nah, geometric informasi atau geometric information itu bisa dilihat seperti ini, dia akan menggambarkan informasi tentang bentuk geometrik dari suatu gambar. Seperti itu. Nah, kemudian jika semantic information itu akan memberikan arti bahwa di dalam gambar itu ada apa saja. Misalkan contoh di sini, dia ada atap, ada bangunan, ada pintu, pohon, langit, ada mobil, dan sebagainya. Kemudian, fundamental yang selanjutnya adalah challenge. Riset tentang computer vision ada yang mengatakan itu susah. Karena ada beberapa tantangan yang harus dilakukan solusi terhadap permasalahan yang ada di dalam riset itu sendiri. Seperti di sini, contohnya adalah variasi sudut pandang atau viewpoint variation. Sebagai contoh di sini.
jika kita ingin merecognize mobil BMW ini, kita harus bisa algoritma kita harus bisa robust terhadap variasi sudut pandang seperti itu. Bisa tampak muka, tampak belakang, tampak samping, itu algoritma kita harus bisa mengenalinya. Nah, kemudian iluminasi. Iluminasi juga akan mempengaruhi performansi dari algoritma kita. Di sini bisa dilihat apakah misalkan kalau kita mau melakukan performance untuk face recognition, untuk gambar yang di sini itu pasti akan lebih sulit dibandingkan dengan gambar yang di sini. Maka dari itu algoritma kita juga harus robust terhadap perubahan iluminasi. Kemudian tantangan selanjutnya adalah faktor skala. Kita bisa lihat di sini, jika kita akan melakukan misalkan mengembangkan algoritma tentang people detection, kalau untuk ya dari input seperti ini mungkin akan susah ya, Bapak Ibu. Mungkin gambar yang di sini mungkin bisa tidak terdeteksi sebagai people seperti itu atau person. Nah, jadi algoritma kita juga harus bisa mengatasi permasalahan skala yang ada di bidang vision tersebut. Kemudian variasi pada suatu kelas itu juga menjadi tantangan di dalam penelitian di bidang vision. Sebagai contoh di sini, kita ingin melakukan klasifikasi mobil sedan. Seperti itu, tapi jenis sedan itu banyak sekali seperti itu. Nah, maka algoritma kita harus bisa mengatasi gimana sih agar sedan itu bisa di breakdown lagi ke dalam jenis-jenis yang lebih spesifik. Gitu. Kemudian tantangan selanjutnya adalah latar belakang yang acak atau background clutter. Di sini kalau kita akan mendevelop suatu object detection atau object tracking ya, untuk dari segi mata kita sendiri juga terlihat susah karena ini terlihat gambar rubah ini hampir mirip dengan background-nya seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka algoritma kita juga harus mampu mengatasi permasalahan background clutter ini agar performansinya bisa menjadi bagus. Dan kemudian tantangan selanjutnya adalah motion. Sebagai contoh, jika kita melakukan object tracking atau object detection dan objeknya bergerak sangat cepat, maka seringkali terjadi kegagalan tracking atau kegagalan detection. Seperti ini contohnya. Ini adalah gambar suatu burung yang sedang membasahi mukanya dengan air. Nah, kepalanya bergerak sangat cepat seperti itu. Nah, jika kita ingin men-tracking kepalanya atau mendetek di mana bagian kepalanya itu akan sangat susah. Maka dari itu, algoritma kita juga harus memperhatikan tentang motion itu sendiri. Dan terakhir, tantangan yang harus dihadapi di bidang vision itu adalah occlusion atau halangan. Nah, jika kita ingin mendeteksi objek di sini, objek sapi di sini, maka kita harus bisa, misalkan ini sapinya tertutup separuh bagian ya, maka kalau kita ingin mendeteksi letak posisi sapi ini, maka kita harus bisa melatih algoritma kita agar robust terhadap occlusion itu sendiri. Nah, itu adalah beberapa tantangan yang ada di bidang vision seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang harus dipahami selanjutnya di fundamental dari vision itu yang pertama adalah low level vision. Jadi syarat terbawah jika ingin belajar tentang vision, Bapak Ibu bisa paham tentang kamera, kemudian sensor dan cahaya. Karena kamera, sensor, dan cahaya ini akan membentuk dalam kamera ini Bapak Ibu juga harus paham tentang bagaimana kedalamannya, bidang pandang, dan kemudian di penyimpangan lensa. Seperti contoh berikut. Di sini ada bagian-bagian ketika kita punya sumber cahaya dari sini,
Kemudian di sini ada yang akan memantul ke objek, akan dipantulkan ke sensor. Sudut-sudut dan kemudian cahaya yang masuk ke sini akan ditangkap di sensor, kemudian dari sensor akan diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk pixel seperti itu. Itu yang harus dipahami untuk low level vision yang pertama. Kemudian yang low level vision yang kedua, kita harus paham juga tentang warna. Di sini kita belajar tentang wavelength ya. Belajar tentang wavelength, di mana semakin ke sana itu panjang gelombangnya akan semakin panjang. Dan di sini biasanya adalah letak panjang gelombang yang bisa dilihat oleh mata kita, yaitu dari 400 hingga 700 nanometer. Dan kemudian dari bahan range ini adalah relative sensitivity terhadap apa yang bisa dilihat oleh mata kita. Seperti itu. Sebagai contoh, jika kita punya gambar di X-ray seperti itu, ini panjang gelombangnya di kisaran 10 pangkat minus 11 sampai 10 pangkat 8 minus 8. Seperti itu. Kalau ultraviolet di 10 minus 8 hingga sekitar 10 ya sekitar sini ya Bapak Ibu ya, di 400 nanometer seperti itu. Kemudian ini adalah infrared, microwave, kemudian ini adalah frekuensi untuk FM dan AM. Nah, jika kita sudah paham tentang panjang gelombang ini, maka dari sini kita bisa mentranslasikan ke dalam bentuk format warna dasar. Di sini kita bisa belajar tentang RGB. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mendalami image processing atau vision juga sudah tidak asing lagi, karena RGB adalah warna dasar yang biasanya untuk pemrosesannya kita menggunakan RGB, di mana R itu adalah red, layer red, green adalah komponen hijau, dan blue adalah komponen biru dari suatu warna. Nah, kemudian setelah kita paham tentang warna dasar, kita juga harus paham tentang konversi warna. Biasanya untuk mempercepat komputasi, atau jika misalkan untuk layar RGB terlalu kompleks, maka biasanya dari layar RGB diubah ke dalam format warna grayscale. Dari grayscale biasanya juga diubah ke dalam format warna black and white, atau bisa juga jika di dalam RGB ini ditransformasikan ke domain warna HSV atau hue, saturation, dan value. Dan mungkin ada beberapa format warna yang lain seperti JPGR dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipahami untuk selain tadi ya Bapak Ibu, selain tentang dasar-dasar teknik kamera, cahaya, kemudian sensor, dan selanjutnya adalah warna. Kemudian, nah setelah kita paham tentang dasar-dasar tersebut, kita masuk ke dalam ya istilahnya untuk pre-processing. Untuk di image atau vision itu setidaknya harus paham tentang linear filtering. Fungsi dari linear filtering itu bisa untuk mempertajamkan atau bisa untuk meremove noise-noise yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, konsep dari linear filtering itu biasanya digunakanlah konvolusi terhadap kernel. Misalkan di sini kita punya input gambar, kemudian kita konvolusi menggunakan kernel ini, maka hasilnya bisa dilihat menjadi seperti ini. Banyak contoh-contoh filtering yang ada di image, itu seperti median filter, atau main filter, bisa juga Gaussian filter, dan sebagainya.
Kan ini itu masih bekerja di dalam 2 dimensi. Untuk ukuran kernel juga biasanya disesuaikan dengan kebutuhannya. Biasanya ukurannya bersifat ganjil agar mempermudah dalam proses komputasinya. Seperti itu. Nah, kenapa tadi kan saya juga sempat menjelaskan bahwa kenapa harus dilakukan filtering, karena mungkin di dalam gambar ini juga ada noise-nya. Nah, biasanya noise-noise di image itu berkaitan seperti salt and pepper, kemudian ada poisson. Nah, pokoknya biasanya noise-noise yang ada di image itu dilakukan pendekatan distribusi. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita melakukan performing untuk linear filtering, kita harus mempertimbangkan keluarannya tuh apakah harus sama ukurannya atau lebih kecil atau lebih besar. Nah, jika kita ingin menghasilkan keluaran di mana ukurannya itu lebih kecil, melakukan proses konvolusinya dimulai dari gambar di sini. Jika ini F ini adalah bidang gambar inputnya, maka G ini adalah kernel yang akan kita lakukan untuk proses konvolusi. Jadi ditempatkan di sini koordinat yang ada di dalam pixel, di dalam gambar itu sendiri, hingga mencapai koordinat yang terakhir. Nah, jika dilakukan seperti ini, maka keluarannya adalah direpresentasikan dalam garis putus-putus yang ini. Seperti itu. Ini jika kita Nah, kemudian jika kita ingin output-nya itu sama dengan input, sebagai contoh yang ini input-nya dilakukan filtering dan output-nya sama, maka kita harus melakukan proses konvolusinya dengan cara seperti ini. Nah, bagaimana jika di sini tidak ada nilai pikselnya? Karena di sini gambarnya hanya ukurannya segini saja. Nah, maka untuk mengatasinya kita tambahkan zero padding di sini. Seperti itu. Hingga didapatkan ukuran input dan output itu nanti sama. Lanjut, kemudian untuk jika kita menginginkan keluaran yang lebih besar dibandingkan inputnya, maka prosesnya untuk konvolusinya dilakukan dengan bentuk seperti ini. Ini kernelnya ditaruh di sini. Untuk yang dianalisis ya, jadi semakin keluar. Gitu. Kemudian dilakukan proses sliding window hingga koordinat terakhir, maka akan dihasilkan output dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan input. Outputnya ini direpresentasikan dengan garis putus-putus ini. Itu sekilas tentang linear filtering yang harus dipahami ketika kita ingin belajar tentang vision. Kemudian selanjutnya, salah satu proses preprocessing yang biasa digunakan di vision itu kita mengekstrak tepi, ya Bapak Ibu. Kita perform edge detection di sini. Sebagai contoh, jika kita punya input berupa gambar seperti ini bisa dikatakan gambar ini adalah gambar dengan format warna grayscale
karena kita masih bisa lihat di sini ada piksel keabuan. Nah, apa sih sebenarnya tepi itu? Nah, tepi itu adalah suatu perubahan, kita bisa mendeklarasikan itu tepi jika kita bisa mendeteksi bahwa ini ada perubahan piksel. Itu. Perubahan piksel itu nanti bisa diterjemahkan sebagai turunan pertama dari fungsi intensitas tersebut. Kita bisa lihat di sini, intensitas di sini itu berwarna putih, atau bisa dikatakan direpresentasikan sebagai 255 atau ya ini 255 untuk piksel tertinggi. Nah, kemudian di sini muncul keabuan dan kemudian ini sini gelap. Nah, jika gelap biasanya direpresentasikan dengan nilai piksel 0. Maka untuk fungsi intensitasnya di sini bisa kita lihat dari ketika awalnya tinggi, kemudian dia akan turun, landai dan ke bawah. Di sini merepresentasikan nilai 0 atau daerah hitam. Seperti itu. Dan kemudian ketika dia menemukan piksel yang cerah lagi, maka intensitasnya akan naik. Nah, setelah seperti itu, kemudian kita melakukan turunan pertama dari fungsi intensitas ini. Nah, turunan pertama dari ini adalah bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian turunan kedua, ini dari 0 ke 1, itu maka fungsi turunannya menjadi seperti ini, dia naik ke atas. Nah, titik-titik ini bisa dikatakan sebagai koresponden tepi untuk ekstrema dari turunan itu sendiri. Ini adalah konsep sederhana untuk deteksi tepi. Mungkin ini teknik ini mungkin udah lama ditinggalkan ya, karena sekarang kita udah di zamannya deep learning, tapi tidak ada salahnya jika kita belajar tentang deteksi tepi ini. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa deteksi tepi itu banyak tipenya. Sebagai contoh ada yang menggunakan kernel Prewitt, Sobel, terus kemudian ada Kenny itu sendiri, seperti itu. Nah, biasanya yang sering digunakan itu adalah deteksi tepi Kenny, karena performance yang dihasilkan atau hasil dari tepi yang dihasilkan dari algoritma ini itu lebih bagus dibandingkan dengan kernel-kernel yang lain. Nah, berikut adalah sekilas tentang algoritma untuk deteksi tepi Kenny. Yang pertama itu adalah kita harus menghitung gradient image di sumbu X dan Y atau di sumbu vertikal dan horizontal. Kemudian setelah itu kita harus mencari magnitude dan orientasi terhadap gradient yang dihasilkan di langkah pertama. Nah, selanjutnya ketika sudah didapatkan magnitude dan orientasi dari gradient itu, kemudian dicari non-maximum suppression-nya, dan kemudian kita link-kan dan kemudian kita cari thresholding-nya, sehingga nanti bisa didapatkan tepi-tepi yang akan saling terhubung. Seperti itu. Biasanya threshold-nya ada 2, yang pertama low dan yang kedua adalah high. Di sini dijelaskan juga ketika kita menggunakan threshold yang besar itu digunakan untuk memulai kurva tepinya, itu digunakan untuk men-trace sampai di mana itu kurvanya. Seperti itu, mungkin itu preprocessing atau teknik yang harus dipahami yang masih low level untuk bidang vision.
Kemudian selanjutnya, setelah kita paham tentang low level dari kamera, cahaya, sensor, warna, kemudian preprocessing sederhana tadi, kita coba naik yang levelnya agak lebih rumit, yaitu biasanya berkaitan tentang ekstraksi ciri, sebagai misalkan klasifikasi atau deteksi dan sebagainya. Sebelum kita mengenal deep learning, kita harus melakukan ekstraksi ciri. Nah, di dalam ekstraksi ciri itu misalkan ketika kita ingin melihat keterkaitan antara gambar A dengan gambar B ini, biasanya dicari key point-nya. Nah, maka dari itu key point untuk gambar A mana? Itu kemudian di sini merupakan salah satu keluaran dari ekstraksi ciri juga, yaitu ekstraksi ciri sudut atau corner detection. Dan ini adalah keluaran dari ekstraksi ciri untuk blob detection. Itu kenapa key point ini penting? Karena key point ini bisa diaplikasikan ke dalam beberapa ranah riset di vision. Yang pertama misalkan untuk 3D reconstruction. Jadi kalau kita punya misalkan mau mengkonstruk model 3D-nya yang general, maka kita bisa menempelkan dua dimensi image itu ke dalam 3D objeknya sesuai dengan tekstur muka, misalkan seperti itu. Nah, itu akan dilihat kecocokan untuk key point-nya. Jika mungkin di smartphone kita sudah banyak yang bisa ya untuk mengambil gambar dengan mode panorama. Nah, itulah pentingnya kenapa di dalam algoritma kita mencari key point-nya, sehingga ketika kita mengcapture dalam mode panorama, nah jika kita sebagai contoh kita melihat gambar ini, kemudian kita bikin autonomous robot. Nah, robot itu harus bisa mendeteksi di mana jalan yang harus dia lalui. Nah, selain dari pengenalan apa saja yang ada di sini, yang ada di jalan yang dia lalui. Itu contoh sederhananya untuk robot navigation. Kemudian untuk motion tracking, kalau untuk motion tracking, mungkin Bapak Ibu pernah belajar tentang optical flow ya. Optical flow. Nah, di situ kan info melihat key point-nya untuk dicocokkan pergerakannya kemana gitu, agar dia bisa memprediksi pergerakan suatu objek di frame selanjutnya. Nah, seperti itu mengapa key point itu penting untuk motion tracking. Nah, selanjutnya untuk retrieval seperti biasa, key point penting kemudian biasanya dicocokkan dengan key point yang ada di dalamnya. Itu seperti itu. Untuk penjelasan mengapa key point penting. Nah, kemudian
tadi saya sempat memberikan contoh mengapa mendeteksi corner. Nah, biasanya untuk mendeteksi corner ini, algoritma yang sering dipakai itu menggunakan Harris Corner Detection. Harris Corner Detection, di mana persamaannya bisa Bapak Ibu lihat di sini. W itu sendiri adalah turunan kedua atau turunan 2 kali dari intensitas pixel untuk sumbu horizontal, sumbu X, seperti itu. Jadi di pixel di sumbu X diturunkan 2 kali. Kemudian kalau di sini image-nya pertama selanjutnya ini juga sama, turunan sumbu X diturunkan, setelah itu diturunkan ke sumbu Y, dan ini adalah turunan 2 kali dari sumbu Y. Nah, nanti dari situ kita bisa dapat gradiennya. Matrik ini nanti akan disimbolkan dengan huruf M, kemudian dari huruf M atau di mana respon cornernya itu adalah determinan dari matrik M dikurangi dengan alfa trace matrik M itu sendiri kuadrat. Atau dengan kata lain, lambda 1 dikali lambda 2 dikurangi alfa dalam kurung lambda 1 ditambah lambda 2 kuadrat. Itu berkisar antara 0,04 hingga 0,06. Nah, ini adalah diagram untuk mempermudah penjelasan atau memahami dari rumus ini. Nah, gambar akan didapatkan. Nah, kemudian jika harga mutlaknya kecil, maka di dalam gambar itu akan didefinisikan sebagai region yang flat. Begitu juga yang di sini, jika R-nya kurang dari 0, maka dia akan didefinisikan sebagai tepi. Oke, corner di sini. Itu penjelasan singkat bagaimana kita mengekstrak corner dari gambar-gambar ini menggunakan Harris Corner Detection. Dan kita harus memahami tentang middle level terkait dengan vision itu sendiri. Beberapa metode yang harus dipelajari ada banyak, tapi ini saya cuplik aja yang mungkin penting. Yang pertama adalah least square fitting, dan yang kedua adalah ransak. Ini masih berkaitan dengan jika ada data X1, Y1 hingga Xn, Yn, kemudian kita punya persamaan garis yaitu YI sama dengan MXI ditambah dengan biasnya, maka untuk mencari nilai M dan B, dikarenakan kita hanya memiliki data ini, kita bisa menggunakan rumus ini, E sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai N. Seperti itu. Dengan proses matematika, kita bisa menyederhanakan jika
kita ingin mendapatkan nilai M sama B sama dengan X transpose dikalikan dengan matrik Y. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat nilai M dan nilai B. Itu penjelasan sederhana dari least square fitting. Nah, kemudian selanjutnya, sebentar. Algoritma ini akan diulang sebanyak N kali, di mana pertama dia harus menggambarkan S-point secara uniformly, tapi dia bersifat random. Misalkan kita punya data di sini, S-bar, misalkan di sini dan di sini, seperti itu. Kemudian dilakukan fitting, seperti ini, ditarik garis ini, kemudian kita cari inlier yang ada di dalam garis ini, itu biasanya menggunakan threshold. Nah, kemudian if they are more inlier, accept the line and refit using all inlier. Nah, jika ini sudah akan konvergen, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kenapa kita memilih itu tadi, ransak atau least square fitting? Nah, ini salah satu aplikasinya adalah untuk image nanti bisa digabungkan dengan menggunakan algoritma ransak. Nah, karena key point ini ada perubahan, ada suatu matrik atau berkaitan dengan sudut, maka fittingnya kita harus mempertimbangkan dengan affine transformation. Jika gambar itu klik atau gimana, nah kita harus bisa mendapatkan gambar aslinya seperti itu, atau koordinat aslinya. Nah, ini adalah hasil dari square. Kita pakai ransak seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya atau aplikasi yang udah sering kita jumpai, yaitu panorama. Jika kita punya seperti itu, kemudian kalau kita sudah paham terkait dasar-dasar tentang vision itu tadi, maka kita juga harus paham sebenarnya apa saja ilmu yang melandasi di keempat ke komputer grafik, image processing, dan cognitive science, neuroscience. Nah, yang melandasi bidang-bidang di vision seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke CNN. Mengapa orang-orang atau peneliti itu mempropos CNN pada akhir-akhir ini? Karena kalau kita lihat di sini adalah arsitektur dari neural network dengan inputnya itu berupa vektor. Berupa vektor, kemudian dia masuk
ke hidden layer 1, hidden layer 2, dan seterusnya dengan proses fully connected seperti ini, kemudian output layer. Nah, jika inputnya itu adalah 2 dimensi atau n dimensi, maka proses komputasi ini akan berlangsung sangat lama dan sangat berat seperti itu. Atas dasar ini, maka peneliti-peneliti mempropos CNN untuk input n dimensi. Jadi ini adalah inputnya, kemudian dia terkoneksi dengan layernya dan bersifat fully connected. Itulah yang melandasi mengapa CNN dibuat, dan sekarang udah beberapa tahun yang lalu booming seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ketika kita punya image seperti ini dan kemudian nah, ini adalah bobot ketika dia melakukan pembelajaran, dan dari sini, dari proses sliding window ini, maka di sini akan dihasilkan feature map. Seperti yang kita pakai parameternya. Sebagai contoh, di sini kita punya image, kemudian kita set untuk learning weight-nya, lakukan proses, kemudian hasilnya ini adalah seperti ini. Ketika kita proses di sini, ini ada feature map-nya, hasilnya seperti ini. Kemudian kalau kita perform lagi, maka feature map-nya akan semakin banyak. Seperti itu. Nah, biasanya proses konvolusi ini untuk CNN itu sama saja sebagai contoh di sini n kali n, maka dia akan melakukan sliding hingga di koordinat terakhir seperti ini. Nah, kemudian hasilnya adalah feature map yang sama ukurannya. Kemudian selanjutnya, kemudian dia ukurannya juga sama, tapi hasil feature map-nya beda. Nah, ini dilakukan tergantung kondisi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Karena kita punya di sini banyak macam filter, bisa kalau equipment-nya memenuhi, mungkin bisa dilakukan filter-filter ini saja. Nah, seperti itu. Ini adalah ilustrasi untuk menggenerate feature map dari proses konvolusi. Lanjut, kemudian ketika kita punya ini tadi, kita punya image, dan kemudian kita plot dengan jumlahnya K. Itu dari di convolutional layer. Nah, resolusinya ini akan sama atau hampir sama, bisa dikatakan seperti itu, jika kita menggunakan straight sama dengan 1. Reduksi. Ya. Jika 1, ini kan pergeserannya 1 urut seperti itu, maka ukurannya juga sama. Tapi jika kita straight-nya 2 atau
lompat 2 langkah seperti itu, maka hasilnya akan beda atau lebih kecil. Ini adalah convolutional layer. Next step itu kan juga ada convolutional layer lagi. Nah, analoginya jika kita punya ukuran filter dengan F kali F sejumlah K filter dan dia dianalogikan atau disimpelkan jadi L lanjutnya. Ini analoginya. Kemudian ini adalah contoh proses konvolusi di sini. Jika kita misalkan kita punya image di sini, kemudian kita pakai kernel yang ada di sini, maka hasilnya adalah seperti ini. 2, minus 2, minus 2, minus 2. Nanti di sini akan dilakukan perkalian, seperti itu. Selanjutnya, kita sudah belajar tentang konvolusi, Bapak Ibu. Dan dari sini, dari satu input, kita bisa mendapatkan feature map. Nah, kemudian lanjut ke blok selanjutnya adalah nonlinearity. Di dalam nonlinearity, kita akan diperkenalkan layer-layer seperti ini contohnya, ReLU layer dengan persamaan dia akan mencari nilai maksimum antara 0 atau nilai X. Kemudian leaky ReLU, dia akan mencari nilai maksimum antara 0,1 X atau X. Atau ELU di sini dengan rumus seperti ini. Nah, biasanya yang dipakai yang lebih mudah dipahami juga kita pakai ReLU ini, di mana hasil dari konvolusi ini tadi, nilai-nilainya akan dibandingkan dengan nilai 0. Jika nilai dari sini nanti adalah minus 7, misalkan seperti itu, maka yang akan keluaran dari layar ini itu adalah nilai 0. Dan selanjutnya. Itu. Kemudian kita masuk ke layer spatial pooling atau pooling. Pooling itu dilakukan pemilihan atau menggunakan algoritma yang maksimum atau rata-rata. Jadi dari sini nanti akan ukurannya akan tereduksi. Misalkan kita menggunakan ukuran filter dengan kita menggunakan nilai maksimum, maka kita akan memilih nilai maksimum dari ke-9 kotak ini. Kemudian dimasukkan ke sini. Kemudian digeser lagi, dilakukan cari nilai yang maksimum, kemudian dimasukkan ke sini, dan seterusnya. Seperti itu. Rate-nya adalah 2. Biasanya seperti itu. Kemudian lanjut. Kita sudah belajar ya tadi tentang CNN, proses-prosesnya dari konvolusi, step by step-nya. Jadi ketika kita punya, misalkan di sini adalah input, yaitu boat di sini atau kapal. Kemudian setelah itu dilakukan filter dan menggunakan straight. Di sini didapatkan feature map-nya, kemudian dilakukan pooling. Dari pooling hasilnya akan reduksi dimensi atau ukurannya
mengecil, kemudian dilakukan konvolusi lagi dari sini, kemudian dilakukan pooling, kemudian dilakukan fully connected di layer akhirnya. Nah, untuk prediksinya biasanya kita memakai softmax layer atau di sini softmax layer. Nah, isi dari softmax layer itu adalah nilai-nilai probabilitas dari hasil perhitungan tadi. Nah, dari sini kita bisa didapatkan nilai dari prediksinya. Di sini ketika ini ada kelas doc itu 0,01, kelas cat 0,04, kelas bot 0,94, dan kelas bird 0,02. Nah, dari hasil prediksi ini yang tertinggi itu adalah kelas bot 0,94, maka dari itu bisa dikatakan bahwa prediksi ini benar karena inputnya adalah suatu bot. Seperti itu. Nah, selanjutnya karena kita sudah belajar tentang CNN, kita flashback kembali mengapa neural network itu diimplementasikan di komputer itu didasarkan dari penemuan ini dari Hubble dan Wiesel pada tahun 59 dan 62. Kemudian mereka mendapat Nobel Prize di tahun 81. Di mana visual cortex dari manusia itu sebenarnya terdiri dari suatu hierarki yang dari awal atau yang sederhananya adalah simple, kemudian kompleks dan hyperkompleks. Nah, ini adalah asal-usulnya Hubble dan Wiesel. Ini menerjemahkan ketika visual cortex kita seperti ini. Jadi ini seperti fully connected ya Bapak Ibu. Sini terkoneksi semuanya. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Hubble dan Wiesel ini masih dalam low level. Karena ketika di ranah simple atau simple cells ini low level, itu yang bisa dideteksi atau bisa dikenal itu adalah bisa dikategorikan sebagai garis seperti itu. Nah, ketika ini garis, ketika muncul kompleks itu akan naik dimensinya atau mid level. Dimensinya akan naik sebagai contoh karena ini cuma bisa mengenali garis, maka ketika ini kita bisa mengenali 2 dimensi selain garis atau gambar seperti itu. Nah, kemudian ketika kita naik lagi atau hypercomplex cell, kita bisa mengenali n dimensi seperti itu, misalkan 3 dimensi atau 4 dimensi dan sebagainya, itu ada di high level dalam visual hierarchy seperti ini. Nah, dari sini maka kemudian itu diimplementasikan ke komputer. Atau di sini didahului oleh Fukushima di tahun 80. Dia mempropos jaringan seperti ini yang dinamakan neocognition. Pertama dia deklarasi di sini input layer, kemudian layer selanjutnya adalah contrast extraction, kemudian di sini edge extraction sampai beberapa layer dan yang terakhir baru bisa di-recognize. Lanjut, kemudian setelah perkembangan dari situ muncullah LeNet 5 di sini. Mungkin udah tidak asing ya Bapak Ibu. Di sini Le Chun dan koleganya mempropos paper tentang gradient based learning applied to document recognition dengan inputnya adalah 32. Kemudian dari sini didapatkanlah feature map pertama dengan ukuran 28 kali 28 sejumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Lanjut, kemudian di subsampling, atau mungkin bisa dikatakan pooling, ukurannya tereduksi, kemudian lagi connection di sini. Dan selanjutnya output. Seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh arsitektur Linet 5 ini, dia menggunakan Avrik pooling di sini. Avrik pooling, kemudian menggunakan fungsi aktivasi sigmoid atau tanha yang bersifat non-linear, dan menggunakan fully connected di sini pada layer terakhirnya. Kemudian arsitektur ini di-training menggunakan dataset MNIST dengan 60.000 jumlah training sampel. Itu historinya dari awal, dari persepsi otak manusia, kemudian diubah oleh Fukushima, kemudian ditranslasikan oleh Lejeune. Kemudian perkembangannya mengapa sekarang banyak arsitektur-arsitektur yang sudah biasa kita pakai ini, karena setelah dari risetnya Linet tadi, ada suatu challenge yang dinamakan ImageNet atau ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, di mana image-image ini diambil dari internet dengan 14 million label image dan 20.000 kelas, seperti itu. Di sini 1,2 million training image dengan 1.000 kelas untuk challenge di ImageNet ini. Bapak Ibu bisa ya. Itu. Nah, berawal dari sini, kemudian kita bisa bicara tentang arsitektur perkembangan dari arsitektur asing lagi dari Bapak Ibu, arsitekturnya seperti ini. Nah, di sini memiliki kesamaan framework terhadap Linet, tetapi yang membedakan adalah di AlexNet itu menggunakan max pooling, kemudian menggunakan value non-linearity. Di dalam AlexNet juga dia menggunakan 7 hidden layer, kemudian 650.000 unit dan 60 juta parameter. Selain itu perbedaannya lagi dengan Linet, dia menggunakan implementasi di dalam GPU. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di papernya di sini. Seperti itu. Itu terkait dengan AlexNet. Nah, kemudian challenge itu tetap berlangsung ya, Bapak Ibu. Tetap berlangsung hingga tahun 2014 itu pemenangnya adalah Wikikinet dan Google. Ilustrasi dari arsitektur Wikikinet. Apa yang membedakan antara AlexNet dan Wikikinet? Wikiki 16 dan 19 itu terletak dari ini. Ini layernya lebih sedikit dibandingkan dengan Wikiki, Bapak Ibu. Seperti itu. Di sini ada satu. Ya, lebih banyak ya. Di sini ada ininya untuk di fully connected-nya sama
Submic-nya juga, tapi yang membedakan itu antara ini di konvolusi layernya. Di sini dari 64, 128, 256, 512. Ini juga. Kemudian ini juga karena masih satu author atau masih dengan peneliti yang sama, maka yang membedakan adalah ukurannya yang di sini. Di sini dia menggunakan 4, sedangkan di sini hanya seperti itu. Maka dari itu di sini VGG yang menang. Ya, itu yang berhasil menjuara adalah ResNet. Ini adalah ilustrasinya, di mana AlexNet itu hanya menggunakan 8 layar, VGG menggunakan 19 layar. Nah, di ResNet dia total menggunakan 152 layar. Nah, selain itu dia juga melakukan residual modul di sini. Jadi dia mempropose skip ini shortcut connection. Jadi ada proses yang ke sini dan ada proses yang ke sini. Wake layer ini adalah representasi dari convolutional layer. Nah, seperti itu. Itulah perbedaan antara ResNet, VGG, dan AlexNet. Nah, untuk di GVPR tahun 2016, di mana pada saat itu para author ini mendapatkan Best Paper Award. Nah, jika Bapak Ibu ingin riset tentang vision atau image processing dan sebagainya, mungkin yang belum tahu bisa mengikuti conference GVPR lagi bidang image processing dan vision, seperti itu. Untuk jurnalnya mungkin bisa di IGCV, International Computer Vision, atau di IEEE PAMI atau IEEE Image Processing. Itu biasanya yang saya baca-baca di situ. Nah, kemudian ketika tahun 2015 ini sudah selesai dan dilanjutkan tahun 2016, yang yang menjadi pemenangnya adalah ResNet Extension dan DenseNet. Itu. Ini adalah ranking yang yang dihasilkan dari challenge itu tadi, di mana di sini merepresentasikan banyaknya operasi atau kompleksitas algoritmanya. Kemudian sumbu ini merepresentasikan akurasi. Seperti itu. Bisa dilihat di sini bahwa untuk operasinya VGG bisa dikatakan lebih berat dibandingkan dengan arsitektur yang lain. Gitu. Nah, kemudian ini tadi di tahun 2016 yang menjadi pemenang adalah DenseNet, di mana author ini, di mana Huang dan teman-temannya mempropose paper dengan judul Densely Connected Convolutional Network. Dia bisa mendapatkan Best Paper Award di GVPR 2017 dengan proposnya adalah dia menambahkan dense block di sini. Setelah konvolusi ditambah dense block, kemudian sebelum konvolusi dan di sini ditambahkan dense block seperti itu. Itu yang membedakannya atau kontribusi dari paper tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara kita menggunakan pre-train network untuk tugas yang baru? Pertama, kita bisa mengambil vektor dari aktivasinya di salah satu layer phonic ini dan men-treat-nya sebagai feature seperti itu. Itu satu. Kemudian kita bisa melakukan training
new classifier pada fully connected layer ini. Biasanya kita pakai transfer learning, biasanya dipakai di sini nih. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan fine tune pada keseluruhan networknya ini dengan inisialisasi bobot-bobot yang sudah didapatkan pada network yang sudah di training sebelumnya. Itu caranya bagaimana kita menggunakan pre-train network pada kasus yang baru. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke recognition. Apa saja yang harus dalam ranah atau area di recognition? Yang pertama adalah klasifikasi. Jadi biasanya klasifikasi itu kita punya single object ya, Bapak Ibu. Ini keluarannya, oh ini kucing atau bukan kucing, seperti itu. Nah, terus kemudian dalam recognition itu kita juga punya ranah riset di segmentasi. Di sini ada semantik segmentasi dan instant segmentasi. Kemudian selanjutnya, selain itu, dalam recognition itu juga melakukan performing di klasifikasi dan lokalisasi. Jadi setelah diklasifikasikan, oh ini kucing, kemudian dilakukan lokalisasi di mana letak kucing tersebut. Kemudian selanjutnya untuk object detection seperti ini, kita mendeteksi di mana letak objek-objek di sini. Misalkan di sini ada kucing dan anjing, kemudian secara otomatis algoritma harus bisa menemukan di mana letaknya. Seperti itu. Ini untuk kasus single object dan ini untuk kasus multiple object, verifikasi dan deteksi beserta segmentasi. Kemudian kita masuk ke studi kasus. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara klasifikasi. Dengan ini saya buat dengan contoh dataset yang variasikan objek ke dalam 10 kelas. Di mana kelasnya ada airplane, cars, birds, cats, deer, dogs, frogs, horse, sheep, dan truck. Seperti itu. Nah, di dalam sini kita punya 50.000 training dan 10.000 data untuk testing. Bapak Ibu mungkin kemarin sudah beberapa, mungkin Bapak Ibu bisa mengaplikasikan juga code-code ini. Yang pertama, kita bisa melakukan inisialisasi atau importing menggunakan library Keras di sini untuk CIFAR 10 dataset dengan sintaknya from Keras dataset import CIFAR 10. Nah, kemudian ini nanti keluarannya adalah data untuk training beserta labelnya untuk training, kemudian data untuk testing beserta label untuk testing. Lalu selanjutnya kita import library-library lainnya seperti NumPy, Panda, kemudian Matplotlib. Setelah kita selesai mengimport, kita harus men-split datasetnya, Bapak Ibu, untuk dilakukan validasi. Jadi dataset itu yang masuk training tadi, X-train dan Y-train, kemudian kita ambil 0,3, nanti keluarannya akan jadi X-train, X-validasi, Y-train, dan Y-validasi. Nah, ketika kita sudah men-split datasetnya, kita bisa melakukan augmentasi data atau augmentasi image.
di mana pertama kita melakukan augmentasi ini caranya adalah melakukan rotasi terhadap datanya dengan konstanta 2, kemudian kita melakukan flipping terhadap sumber horizontal, kemudian kita juga melakukan zooming terhadap datanya. Jadi setiap data untuk train, validasi, dan testing itu kita lakukan augmentasi. Nah, kenapa kita lakukan augmentasi? Karena kita kekurangan data. Seperti itu. Jadi kita bisa melakukan augmentasi data. Nah, setelah seperti itu, kita fitting augmentasinya ke data dengan sintaks seperti ini. Selanjutnya kita generate learning rate analog di sini. Ini untuk memonitor apakah proses learning-nya itu stuck atau tidak, seperti itu, dengan parameter-parameter seperti ini. Selanjutnya, setelah itu, kemudian kita definisikan model. Nah, model yang kita pakai di sini adalah model ResNet 50 yang kita gunakan pada kali ini dengan bobotnya didapat dari ImageNet, kemudian input shape-nya ukurannya 32 kali 3. Seperti itu, setelah kita definisikan model, maka kita bisa masuk ke proses selanjutnya, yaitu kita bisa menambahkan final layer setelah untuk base modelnya. Di sini kita bisa tambahkan flatten, dan kemudian kita juga bisa tambahkan dense layer. Di mana dense layer-nya ini ukurannya 512, 256, 128, dan 10. Dengan fungsi aktivasinya di sini adalah rel-U, di sini juga adalah rel-U, ini juga rel-U, dan yang terakhir adalah softmax. Ini untuk keputusannya, karena di sini ada 10 juga, 10 layer. 10 output, 10 kelas tadi ya Bapak Ibu ya, yang airplane dan sebagainya itu, ini 10 kelas. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa cek dengan code ini, model summary. Ketika kita jalankan akan seperti ini, kita tahu parameter-parameter yang kita pasang atau kita implementasikan di algoritma kita. Nah, selanjutnya, setelah itu kita inisialisasi hyperparameternya. Sebagai contoh, ini ada batch size 32, epochnya 50, kemudian learning rate-nya 0,001, kemudian kita pakai SGD, dan kita pakai optimasi Adam di sini. Kemudian kita baru melakukan training. Baik, setelah kita melakukan training, kemudian kita membuat prediksi pada data tes. Seperti itu, dengan kita mengakurasinya, juga kita bisa lakukan dengan menggunakan sintak ini. Nah, kemudian untuk prediksinya, kita menggunakan input ini tadi. Menggunakan input ini dan dengan benar hasilnya dikenali dengan kelas ship atau kapal. Seperti itu. Itu untuk case study classification, mungkin nanti bisa Bapak Ibu sekalian coba. Nah, kemudian yang case study kedua itu adalah object detection. Dengan kita menggunakan dataset COCO, jumlah objeknya adalah 80 kelas dan menggunakan model YOLO V4. Nah, kita ini hanya menggunakan saja ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus cek GPU. Kita harus cek GPU-nya. Apakah sudah tersedia atau belum, karena ini pakai
Google Colab, berarti GPU-nya udah terpenuhi syaratnya. Kemudian kita melakukan cloning di GitHub dengan menggunakan sintaks seperti ini. Kita net dengan perintah seperti ini. Setelah bisa kita cloning, kemudian kita harus mengaktifasinya karena kita di sini menggunakan OpenCV, GPU, dan CUDA seperti itu. Setelah itu kita melakukan verifikasi dan kita membuilding darknet-nya. Kemudian kita lakukan download untuk pretrain-nya untuk YOLO versi 4 dengan perintah seperti ini. We get untuk alamatnya, kemudian kita download. Nah, selanjutnya karena di Python itu untuk menampilkannya, kalau saya tidak salah itu belum ada caranya, maka kita harus deklarasikan terlebih dahulu. Misalkan untuk imshow, kemudian untuk upload, dan untuk download seperti itu. Nah, karena kita menggunakan OpenCV, maka kita import CV2 dan matplotlib-nya. Kemudian ini adalah untuk perintah untuk imshow, menampilkan gambar. Seperti itu. Kemudian ini adalah untuk mengupload file, dan ini untuk mendownload file. Nah, selanjutnya ketika sudah dilakukan setting tersebut atau code tersebut, maka kita bisa menjalankan darknet tersebut dengan cara seperti ini. Darknet detektor, kemudian kita melakukan testing dengan memanggil konfigurasi dari coco.data dan konfigurasi dari si YOLO beserta bobotnya dengan menggunakan data doc.jpg. Maka berdasarkan hasil tersebut kita bisa melakukan deteksi bahwa di sini adalah letak dari doc tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya adalah performance measurement yang digunakan dalam Vision. Itu kemarin juga sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya bahwa di sini kita bisa melakukan parameter measurement seperti presisi, recall, F1 score, dan akurasi. Itu biasanya digunakan untuk matrik di klasifikasi. Di mana presisi, seperti yang sudah kita paham, yaitu true positif dibagi dengan true positif ditambah false positif. Kemudian jika recall, itu adalah true positif dibagi dengan true positif ditambah dengan false negatif. Selanjutnya untuk F1 score itu adalah 2 dikali presisi dikali recall dibagi dengan presisi ditambah recall. Kemudian ini dirumuskan true positif ditambah true negatif dibagi dengan keseluruhannya ini. Itu biasanya yang digunakan untuk klasifikasi pengukuran performansi untuk klasifikasi. Nah, error dengan rumusnya seperti ini. Iya, baik, Pak. Nah, kemudian untuk yang lainnya kita bisa pakai PSNR, structural similarity, atau intersection of yang mungkin ini ada video sedikit yang bisa menggambarkan masa depan kita nanti.
Apakah suaranya terdengar untuk videonya? Suaranya belum terdengar, mungkin bisa di-share terlebih dahulu, share audio. Oh. Suara sudah. Baik. Jadi nanti ketika 5G sudah dikembangkan di Indonesia atau はい、 kita 楽にしてください。 bisa すぐに良くなると思いますので、安心してください。 melakukan telemedicine tanpa harus ke rumah sakit. この景色に合う曲に変えて。わかりました。 Dan kita juga akan banyak menjumpai driving car. Tak perlu ada penjaga ya, Bapak Ibu. Oh, excuse me. Sorry. I'm really, ちょっと really. 待って。はい、どうぞ。 Okay, yeah, I'm よかっ trying to た get here. ここに行きたいのですが I can't read 地図が the map. 全くわからなくて Can you help 助 me けて out? くれませんか？あ、オッケーオッケー。 Really? ねえ、もうすぐ準備するから。いや大丈夫大丈だっ夫じゃないってば。て。もうすぐ着くから。昼過ぎに作って言ったじゃん。分かってる。てか今どこにいんのよ。ねちょっと待って。見てよ。すごい綺麗。こうた。ばあちゃん。遅かったね。ごめんごめん。いろいろあってさ。どうしたの急に。っていうかさ、腹減ったばあちゃん。なんか作ってよ。 Nah, mungkin yang terakhir yang bisa kita develop nanti ketika 5G sudah diimplementasikan, これを？うん。ばあ kita ちゃん。 bisa 何 mendevelop も見えないよ。 hologram. いやまだ何にも見えないよね。ないね。じゃあ行くよ。姉ちゃん、カモン。おじいちゃん。おばあちゃん元気？今おお、なんだよ日。は仕事で行けなくてごめんね。今日は何の日か覚えてる？なんだけど。じゃあ、バンドのカモン。あら。せーの。金婚式おめでと結婚式だ。あーう。おめでとう。 Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih Pak Surya atas perannya. Ini tadi yang terakhir cukup menarik sekali ya, bagaimana implementasi vision nanti jadi nyata di masa yang akan datang seperti itu kira-kira. Jadi tidak hanya konsepnya yang connected-nya begitu, tetapi kita juga full connected dengan device yang seperti tadi. Jadi kita masih punya sedikit sebenarnya untuk diskusi. Langsung saja ada satu yang bertanya, mungkin satu nanti akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di chat box.
Silakan untuk Bapak Antonius Murti, mungkin satu pertanyaan saja. Silakan bila bisa di. Baik, apakah saya bisa terdengar? Bisa. Baik, Silakan dengan pertanyaan. yang saya tanyakan adalah terkait dengan kasus unclassified object, Pak. Ini kan kebetulan saya baru juga dalam pengolahan citra. Nah, kalau misalnya ada soalnya objek itu bukan objek yang termasuk dalam kategori itu. Jadi kayak misalnya nih kasusnya saya mengklasifikasikan jenis-jenis batu. Kemudian yang saya foto itu adalah tanaman. Nah, bagaimana supaya bagaimana caranya supaya yang saya foto tanaman tadi itu tidak bisa Halo? Oke. Ya, terima kasih. Ya, maaf, agak putus-putus. Ya, jadi tadi yang ditanyakan bagaimana menyatakan suatu objek yang unclassified pada kasus klasifikasi, misalnya tadi ada image, kemudian memoto, mau meneliti tentang batu, kemudian di foto itu ada tanaman, supaya tanaman itu tidak masuk di klasifikasi itu, bagaimana begitu? Ya, takutnya nanti ketika kita foto tanamannya, terus masuk klasifikasinya dia adalah batu X gitu. Padahal itu kan tanaman gitu. Jadi, baik, terima kasih Pak. Ini bagaimana karena ada kendala masalah yang ini ya Pak, saya tidak bisa dengan jelas. Khawatirnya tadi tanamannya nanti terdeteksi sebagai batu jenis lain gitu ya Pak? Iya, betul. Oke, silakan Pak. Bisa ditanggapi. Iya, terima kasih Pak Antonius atas pertanyaannya. Ini feedback ya, Mas? Sepengetahuan saya ya Pak Antonius ya, kalau ingin mengklasifikasikan iya Pak Zainal, ini agak feedback sepertinya. Iya, sepengetahuan saya jika ingin mengklasifikasikan itu batu atau enggak itu bisa di training banyak Pak yang tentang batu, dan kemudian untuk tanamannya itu bisa mungkin kalau kita bicara tentang weak classifier ya itu bisa kita deklarasikan yang batu, nanti bisa Bapak masukkan juga data-datanya sehingga nanti bisa diklasifikasikan bahwa itu bukan batu gitu. Sepengetahuan saya seperti itu. Jadi nanti kalau kita bicara tentang weak classifier, Bapak memperbanyak jumlah sampel tentang batu yang Bapak akan klasifikasikan, kemudian itu dianggap negatif sampel atau bukan batu, seperti contoh ya rumput, tanaman, bunga, dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti dipenuhi, bisa itu nanti kalau rumput atau tanaman itu nggak akan terklasifikasikan sebagai batu. Setidaknya meningkatkan akurasinya untuk mendeteksi atau mengklasifikasikan itu batu. Seperti itu Pak Antonius. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Pertanyaan yang berikutnya ini dari teman yang ada di chat box.
Bapak Firdaus. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah bisa menggunakan model CNN yang sudah kita train, lalu kita gunakan pada YOLO? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita memberikan label dan menginterpretasi data gambar jika datanya sudah banyak? Demikian Pak Suryo. Iya. Apakah bisa kita pertanyaan pertama tadi ya Pak Zainal, apakah bisa kita Oke. mengimplementasikan CNN yang sudah YOLO. di-train untuk di YOLO? Untuk YOLO sendiri, Pak siapa maaf Pak Zainal? Pak Rizky Firdaus. Pak Rizky ya, Pak Rizky. Untuk YOLO sendiri, sepengetahuan saya itu pakai framework-nya Darknet seperti itu. Nah, mungkin saya belum pernah punya experience jika kita punya CNN yang sudah kita training, kemudian kita implementasikan ke YOLO seperti itu Pak Rizky. Jadi untuk pertanyaan tersebut, daripada saya salah menjawab karena belum ada experience apakah CNN bisa diimplementasikan di YOLO dengan yang sudah di training, itu untuk experience saya belum pernah, karena yang selama ini saya pakai untuk YOLO ya framework-nya di Darknet seperti itu. Dan kemudian bagaimana untuk melakukan pelabelan jika jumlah datanya sangat banyak, begitu ya Pak Zainal? Ya, betul. Nah, untuk melakukan pelabelan jika jumlah datanya sangat banyak, biasanya kita membuat suatu tim Pak Rizky. Jadi ada teman-teman yang bertugas melabeli, misalkan kita punya 1 juta data seperti itu, kita harus melakukan labeling manual walaupun ada tools-tools yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Jadi ya untuk riset tentang deep learning dengan jumlah data yang banyak, terkait tentang labeling data itu merupakan suatu isu khusus yang sampai sekarang masih jadi bahan untuk diskusi. Baik Pak Surya, terima kasih. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Wenfrida. Ini masih kebingungan mana yang vision, mana yang image processing. Jadi bagaimana membedakan penelitian yang mengarah ke vision sama yang mengarah ke image processing, begitu Pak? Oh, baik Bu Firda ya. Terima kasih Pak Zainal. Untuk Bu Firda, mana yang arahnya vision dan mana yang arahnya image? Seperti yang tadi di slide yang sudah saya jelaskan bahwa vision atau computer vision itu terdiri dari beberapa disiplin ilmu. Ada yang berkaitan dengan image processing, ada yang berkaitan dengan komputer grafik, dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita bicara vision yang bukan image processing, itu mungkin ya kalau kita melakukan riset ke dalam 3 dimensi seperti itu, ke komputer grafik. Nah, itu mungkin bukan ranahnya di image processing. Seperti itu mungkin Bu Firda. Iya, terima kasih. Ini di sisi Pak Surya sepertinya ada ini ya Pak, internet connections issue begitu, sehingga agak delay begitu antara video dan juga Oh audio. iya, atau gimana? Saya off cam atau gimana Pak Zainal? Gimana ini? Mau bebas ya? Oh ya udah, untuk memperlancar ya, boleh ya. Ya, monggo Pak Zainal. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu, nanti menunggu Pak Surya untuk baik, ini sudah lancar sepertinya tanpa video. Pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Arlianti Nurdin. Beliau sudah melakukan percobaan itu, deteksi objek dan tracking dengan YOLO dan terdapat permasalahan
permasalahan itu adanya perubahan ID objek ya untuk objek yang sama. Jadi saya ulangi, terdapat problem adanya perubahan ID objek untuk objek yang sama di frame yang berbeda. Kira-kira apakah ada saran terkait tentang ini perlu ada penambahan preprocessing atau metode lain atau bagaimana agar akurasi trackingnya lebih baik? Baik, terima kasih izin menjawab. Untuk perubahan ID-nya itu apakah masih dalam satu kelas atau beda kelas ya, kalau boleh tahu Pak Zainal? Bu Arlianti ini bisa raise hand, nanti saya kasih untuk barangkali. Oke. Silahkan Bu Arlianti mungkin bisa mengklarifikasi. Baik, terima kasih Pak Zainal. Jadi suara saya dapat terdengar jelas ya Pak ya? Suara ya? Ya. Jelas, silakan. Oke. Iya Bu, terdengar. Jadi yang saya lakukan itu kemarin melakukan penelitian objek Pak. Jadi videonya itu video lalu lintas itu di mana ada beberapa kendaraan, kemudian di mana dan kemudian apa ya. Jadi tahapan pertama itu mendeteksi objek kendaraannya dulu. Kemudian dari hasil deteksi objeknya, kemudian dilanjutkan dengan trackingnya. Jadi dari frame 1 ke frame berikutnya itu kemudian akan diberikan ID setiap objeknya. Jadi kendaraan yang sama di frame 1 itu akan memiliki ID yang sama di frame berikutnya. Itu seterusnya. Tapi kendalanya di sini ketika modelnya itu sudah jadi, kemudian di video ternyata beberapa objek yang harusnya itu adalah objek yang sama ternyata dideteksi sebagai objek yang berbeda pada saat trackingnya. Nah ini apakah ada saran dari Bapak, jadi ada metode tambahan gitu atau tahap tambahan untuk meningkatkan akurasi dari tracking? Oh, kalau Baik, untuk terima kasih. agar ya, baik, terima kasih Bu Arli. Kalau untuk simpelnya kita bisa menyimpan informasi sebelumnya agar indeksnya sama, Bu. Mungkin itu algoritma trackingnya belum stabil ya, Bu ya. Berbeda antara frame sebelum dengan frame sebelum dan frame sesudahnya. Maka untuk cara yang sederhananya kita harus menyimpan informasi-informasi. Nah, kemudian setelah kita simpan, mungkin kita bisa pakai optical flow atau apa untuk kan pergerakan antara frame sebelum dan setelahnya itu kan mungkin kecil ya Bu ya. Jadi kita bisa nanti di algoritmanya ditambahkan jika ada perbedaan ID itu bisa kita gunakan ID yang sebelumnya. Seperti itu. Asalkan ketika tracking hasilnya itu objeknya itu benar-benar sama gitu. Kecuali kalau objeknya misalkan kendaraannya yang dideteksi itu awalnya sedan kemudian jadi truk, itu mungkin faktor yang lain. Mungkin seperti itu Pak Zainal. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, nampaknya waktu kita sudah habis begitu. Untuk diskusi tidak bisa kita lanjutkan lagi untuk sementara. Mohon maaf sekali lagi, masih banyak pertanyaan yang sudah masuk, tetapi tidak bisa kami respon satu persatu begitu. Mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Suryo atas yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Baik, mewakili segenap panitia yang bertugas,
Ada yang mau disampaikan Pak Suryo? Oh iya, terima kasih Pak Zainal. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ingin diskusi di suryoadiwibowo@telkomuniversity.ac.id. Senang bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Monggo nanti Bapak Ibu tadi sudah difasilitasi, mungkin nanti bisa dituliskan alamatnya tadi ya Pak ya di chatbox biar nanti Bapak Ibu bisa approach ke sana. Ya. Baik, Bapak Ibu, mewakili segenap panitia yang bertugas, saya Zainal Abidin mengucapkan terima kasih kebersamaan Bapak dan Ibu semuanya. Semoga seluruh materi TOT mulai dari hari pertama hingga hari ini bisa menjadi bekal Bapak Ibu semua untuk mengawal micro credential certification di bidang data science dan artificial intelligence. Akhirnya izinkan saya pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zainal, Bapak Ibu semua.